Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepulauan Raja Ampat adalah gugusan kepulauan yang berlokasi di barat, bagian semenanjung Kepala Burung Vogelku Pulau Papua. Gugusan pulau yang menjadi anggotanya dinamakan menurut 4 pulau terbesarnya, yaitu Pulau Wegyo, Pulau Misol, Pulau Salawati, dan Pulau Batanta. Menurut legenda, asal mula nama Raja Ampat berawal dari sebuah kisah legenda yang terjadi di sebuah desa bernama Wawiyai di Pulau Wegyo. Alkisah, pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang tinggal di desa Wawiyai dekat Teluk Kabui, Papua. Meski telah bertahun-tahun menikah, mereka tak kunjung memiliki momongan. Untuk itu, mereka selalu berdoa sepanjang malam agar segera mendapatkan anak. Pada suatu pagi, sang suami mengajak istrinya pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Keesokan harinya, saat matahari belum terbit, mereka bergegas pergi ke hutan. Sesampainya di hutan, mereka bergegas mencari batang-batang kayu. Namun, pagi itu mereka tak mendapatkan banyak kayu. Sampai dengan siang hari pun tak banyak yang mereka dapatkan. Mereka berdua lalu pergi ke Sungai Waikeo. Lalu, sang istri memutuskan istirahat sejenak sementara suaminya masih sibuk mencari kayu-kayu bakar. Saat sedang mencari kayu, mata sang suami tertuju pada sebuah lubang besar yang tertutup dedaunan. Ia pun penasaran dan mendekati lubang itu. Dedaunannya ia singkirkan, lalu terlihatlah telur besar berjumlah 6 butir. Ia sangat terkejut. Mereka pun menyimpan telur itu dalam keranjang dan lanjut mencari kayu bakar. Saat sore telah tiba, mereka bergegas untuk pulang. Sebenarnya, ke-6 butir itu adalah milik sang naga. Setibanya di rumah, sang istri langsung masuk ke dapur untuk meletakkan telur. Usai meletakkan seluruh kayu, sang suami lalu menuju ke dapur. Ia terkejut melihat kelima telur itu bergerak-gerak. Tak lama kemudian, cangkangnya mulai retak-retak. Tak berselang lama, telur itu satu persatu mulai menetas. Betapa terkejutnya hati mereka, karena yang lahir adalah 5 bayi manusia. 4 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka lalu memberi nama Wor, Betani, Dohar, dan Muhammad pada keempat anak laki-laki. Sedangkan untuk yang anak perempuan, mereka memberinya nama Pintoli. Seiring berjalannya waktu, kelima anak itu telah tumbuh menjadi dewasa. Mereka sangat cerdas dan baik hati. Setiap hari, mereka senantiasa membantu kedua orang tua untuk mencari makan. Tiap hari, Wor, Betani, Dohar, dan Muhammad menggarap pertanian yang berada di 4 pulau besar di sekitar Teluk Kabul. Lahan pertanian yang mereka garap berkembang dengan sangat pesat. Sementara Pintoli, setiap hari ia membantu sang ibu di dapur. Hanya ada 5 telur yang menetas. Itu berarti, tersisa 1 telur. Telur itu lalu mengeras seperti batu. Pasangan suami istri itu lalu menyebutnya dengan nama Kapatnai. Para warga sekitar mensakralkan telur itu dan memperlakukannya seperti selayaknya raja. Mereka lalu meletakkan Kapatnai di sebuah tempat persemayaman di tepi Sungai Waikeo. Bahkan, mereka juga meletakkan 2 batu besar di kanan dan kiri pintu masuk untuk menjaga Kapatnai. Tak setiap saat orang-orang bisa melihat Kapatnai.
Mereka hanya bisa menyaksikannya saat prosesi memandikan Kapatnai dengan air suci. Sisa air untuk mencuci telur itu, mereka gunakan untuk membaptis para warga suku Kawi. Pada suatu pagi, Pintoli pamit kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke pasar membeli beberapa bahan makanan. Keempat kakaknya telah pergi ke lahan pertanian. Ia lalu melihat pemuda yang menarik hatinya. Begitu pula dengan sang pemuda, ia juga tampak tertarik dengan Pintoli. Karena jatuh cinta, Pintoli jadi lupa tugas-tugasnya membantu urusan rumah. Ia jadi kerap pergi keluar rumah untuk bertemu dengan pemuda itu tanpa sepengetahuan keluarganya. Karena penasaran, sang ibu pun diam-diam mengikuti anak putrinya yang cantik jelita itu. Betapa terkejutnya ia saat melihat sang anak menuju ke tengah hutan yang sepi bersama seorang laki-laki. Sontak hal itu membuat sang ibu murka. Ia lalu datang menghampiri Pintoli yang sedang bermesraan dengan pemuda itu dan memarahi mereka. Ia tak habis pikir dengan kelakuan putrinya yang sangat tidak hormat. Lalu, sang ibu menyeret Pintoli ke rumah. Kakak-kakaknya pun turut memarahi adik mereka. Ia tak mendapatkan izin untuk bertemu dengan pemuda itu. Selang beberapa hari, tiba-tiba Pintoli merasa sering mual. Tiap pagi, ia muntah dan tak nafsu makan. Ternyata, gadis cantik ini mengandung anak dari pemuda yang ia sukai. Mau tak mau, keluarganya harus segera menikahkan Pintoli dengan pria itu. Sayangnya, Pintoli tak kunjung menemukan keberadaan pemuda itu. Tak ingin menanggung malu karena Pintoli melahirkan anak tanpa bapak, akhirnya keluarga ini memutuskan untuk mengasingkan gadis itu ke Pulau Numfor. Tak banyak penghuni yang tinggal di pulau tersebut. Tinggallah keempat anak laki-laki yang terus menjaga dan merawat kedua orang tua mereka dengan baik. Tahun pun berganti. Ayah dan ibu mereka semakin tua. Tubuh mereka semakin kurus dan keriput. Sebelum ajal tiba, sang ayah pun membagikan warisan kepada keempat anaknya. "Anak-anakku, ayah dan ibu sangat menyayangi kalian. Karena sudah semakin tua, akan kuserahkan hak milik beberapa pulau kepada kalian. Aku akan memberikan Pulau Waigeo pada Wor. Pulau Salawasti kuberikan pada Betani. Pulau Batanta untuk Dohar. Terakhir, Pulau Misol untuk Muhammad," ucap sang ayah. Tak berselang lama, sang ayah dan ibu pun meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Anak-anak itu pun mematuhi amanat sang ayah, yakni menjaga pulau yang ia wariskan untuk mereka. Mereka merawat dan menjaga pulau masing-masing dengan sangat baik. Lalu, mereka menjadi raja dari setiap pulau. Sejak saat itulah sebutan Raja Ampat yang berarti 4 orang raja mulai dikenal. Kisah ini menjadi bagian dari mitologi dan tradisi masyarakat Raja Ampat, yang dipercaya bahwa para raja tersebut adalah pelindung wilayah mereka. Upacara adat pun sering diadakan untuk menghormati para leluhur. Pesan moral dari kisah ini adalah tentang pentingnya menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya.